Jepang, tapi pack organizer jadi kayak tas. Nah, terus waktu di 2013 mulailah kita fokus di anyaman. Nah, nama Linet sendiri itu benar-benar dilahirkan di 2013 sebenarnya. Nah, anyaman itu terbuat bukan dari eceng gondok, tapi sebenarnya dari kain. Cuma idenya itu dari eceng gondok. Jadi banyak tas Indonesia yang eceng gondok ya. Nah, karena itu kita melihat itu sangat ciri khas Indonesia, anyaman. Nah, kita mulai berpikir bahwa dari itu kita modernisasi nih ke kain gitu. Kebetulan kan tempat produksinya di Semarang. Memang kami bukan satu-satunya tas yang produksi seperti ini, tetapi di Semarang memang pusatnya untuk menganyam. Gitu. Di pusatnya menganyam, kita punya desa anyam, kita punya pembinaan untuk ibu-ibu gimana cara menganyam. Nah, setelah itu kita jadikan tas yang dimodernisasi untuk dijual. Oke, berarti produksinya sendiri pun di Semarang berarti Bu? Di Semarang. Tapi untuk pengirimannya dan segalanya di Semarang juga? Iya, semuanya dari Semarang via online semua. Wow, berarti jualannya. Semua yang ada di sini ini dari Semarang nih, dari dihadirkan ya. Iya. Wah, keren banget. Tapi bisa kunjungi juga boothnya. Boothnya ada di mana Bu? Mungkin di boothnya di R100. R100 di Hall B. Di Hall B. Hall B. Oh, oke. Tapi bisa datang, bisa lihat langsung produk-produknya ya. Iya. Pastinya rata-rata handmade. Iya, handmade juga. Itu handmade dan kulitnya kita pakai kulit sapi asli. Dan karena memang kita pakai fabriknya itu berbagai warna, sehingga kita bisa dapat warnanya banyak. Kalau dari eceng gondok kan nggak bisa diwarnain, yang rata gitu. Jadi kita pakainya memang fabrik sih. Bisa pakai batik juga, dari batik di anyam juga bisa, kain tenun juga bisa gitu. Jadi lebih variatif ya, jadi fashion gitu. Wow, oke. Berarti seru nih, unik ya. Biasanya kalau khas Indonesia pasti ada ciri khas ya kan, ada ciri khas sendiri. Oke. Thank you untuk Meliana Sri Rahayu Kalwi. Tadi udah sedikit jelasin juga kalau misalnya dari Kak Meliana nih leadershipnya kalau di dunia kerja lebih ke ibuan ya. Jadi seperti jadi ibu dari seluruh staff-staff di kantor juga, tapi tetap ada tegasnya juga mungkin tetap ya. Mungkin jadinya pakai kasih sayang gitu ya. Oke, thank you. Next dari Nixia akan bahas tentang seni berkreasi di dunia digital. Silakan. Oke, perkenalkan aku Nixia. Lebih dikenal dengan nama Nixia, walaupun nama asli aku Monica Carolina. Kalau buat yang belum tahu, aku memang awalnya tuh di dunia karir, di dunia gaming maksudnya. Karir di dunia gaming, itu dengan jadi profesional gamer gitu. Jadi ikut turnamen, kompetisi kayak gitu. Tapi selain dari itu juga aku bikin konten juga kayak video di YouTube kayak gitu. Nah, karena game yang aku mainin itu game PC atau komputer, jadi aku juga tertarik dengan dunia komputer itu sendiri, kayak hardware-hardwarenya, komponen-komponen komputernya, dan juga perlengkapan gamingnya seperti keyboard, mouse kayak gitu kan. Kalau untuk gamer pasti beda kan ya, kayak peralatan gaming gearnya, keyboard, mouse, dan headsetnya kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai buat bikin konten di YouTube channel aku dan bikin reviewnya kayak gitu. Mungkin kalau orang-orang, aku mulai itu di 2013 sih, mulainya di konten komputer dan gaming itu. Mungkin kalau orang mikir ini kayaknya cowok banget sih, akhirnya hobinya gitu, hobi atau yang aku lakuin atau kontennya juga. Tapi ya gimana, aku juga walaupun aku bukan cowok tapi aku cewek, tapi rasanya memang di situ, hobinya memang di situ, namanya hobi ya. Jadi nah dari hobi itu aku selaluin buat jadi konten gitu. Oke, jadi konten-konten itu tentang apa nih? Tentang review. Review dari peralatan komputer kayak gitu, kayak di dalamnya komputer kan part-partnya banyak lagi hardware-nya. Itu aku jelasin lagi, ini kalau main pakai hardware yang ini pengalaman gamenya jadi gimana, jadi lebih bagus, lebih lancar gitu. Oh ya, itu biasanya lebih ke cowok ya padahal ya. Tapi ternyata Nixia ini emang suka ya sama game. Tapi gamesnya juga banyak ya. Gamesnya lebih ke game yang tembak-tembakan, mungkin kalau yang tahu seperti Counter Strike gitu. Tahu ya, atau Point Blank. Terus yang
jenisnya kayak gitu kalau aku sukanya. Jauh banget kan gitu. Tapi iya, tapi sekarang juga banyak sih ya. Iya, kalau sekarang masih Sekarang banyak. sudah banyak ya. Iya, Kalau dulu game. masih sedikit ya. Iya, dulu masih sedikit. Oke. Tapi sekarang lebih ke gamingnya itu gamenya bukan ke profesional lagi yang ikut turnamen, tapi aku lebih fokusin ke konten creator ya. Oke. Jadi sekarang lebih sering bikin konten sendiri juga. Iya. Tapi bikinnya sendiri atau ada tim yang Ada tim juga, ada sendiri juga. Iya. Oke, thank you. Iya. Wow, seru banget tuh. Berarti kalau mungkin sekarang baru booming e-sport, ternyata Iya. Nixnya udah cukup lama ya ternyata ya, udah sukanya ya. Dari 2013. 2013. Wow. tahun yang Iya. Oke, thank you. Next ada Kak Ami Akmanto. Tadi desainer ya Kak ya. Mungkin bisa di-sharing peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Oke. Aku juga mau nanya namanya Mbak, dari tadi nama aku disebut-sebut, aku belum nanya. Aku kira tadi Mbak orang Korea loh. Tapi saya nggak bisa bahasa Korea sama sekali. Cuma bisa animasi doang. Sarangnya Oh, sarangnya tahu. Ya. Udah itu doang, itu aja. Tapi kalau udah yang lain-lain, kayaknya perlu ini translator. ya. Jadi saya mulai aja ya, sedikit paparan ya ke perempuan ya. Tadi luar biasa sekali yang disampaikan Ibu Mel dan Kak Felis ya. Nixia. Kak Nixia. Kak Nixia, itu tuh luar biasa sekali. Karena memang woman leadership itu diperlukan. Kalau enggak kita nggak bisa ada di atas, dan kalau kita nggak jadi leader kita nggak bisa mengempower ataupun mengajak perempuan lain untuk menjadi maju dan berkarya. Betul. Dan apa yang dilakukan kakak tadi juga dalam digital content creator juga luar biasa, karena itulah dunia sekarang gitu. Jadi apalah jadinya kita yang berjualan ini tanpa content creator. Betul kan? Ya, jadi itu penting. Nah, tadi terkait pertanyaannya yaitu bagaimana pemberdayaan perempuan dan keluarga. Dalam peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Oke, saya selalu bilang bahwa perempuan itu harus cerdas. Itu harus cerdas dalam artian kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk bersekolah atau pendidikan tinggi karena satu hal dan sebab, milikilah soft skill gitu, milikilah attitude yang baik, karena keberhasilan keluarga itu dimulai dari tiangnya. Tiang keluarga itu siapa? Tiang keluarga itu ibu, karena ibu itu akan memberikan menularkan segala kebaikan. Misalnya ya, kita bicara Wasta itu dari ibu cerita ini kainnya begini, ibu cerita kalau anak perempuan ini harus begini, kalau anak laki itu harus begitu. Sementara sang ayah bekerja di kantor sebagai pimpinan keluarga, mencari nafkah untuk keluarga. Dan sekarang perempuan itu sudah berdaya, dalam artian sambil mengurus keluarga, dia juga memiliki usaha. Nah itu dimulai dari harus ia memiliki soft skill atau kemampuan leadership. Kalau dia ke kantor dia bisa menjadi CEO seperti ibu-ibu yang duduk di samping saya ini, atau mungkin kalau dia bekerja di rumah dia bisa menjadi pengusaha atau entrepreneur home industry, UMKM yang sekarang banyak. Saya lihat juga di sini banyak UMKM ya, dan bagus-bagus sekali. Nah kalau nggak ada mereka juga bagaimana pimpinan-pimpinan ini bisa misalnya pakai tas yang bagus ya Bu ya, bagaimana bisa baju yang bagus, karena di dalam perusahaan yang besar itu terdiri dari bagan-bagan sampai ke bawah hingga mungkin satu perusahaan yang premium sekalipun harus mempekerjakan orang terlatih yang levelnya ada di bawah. Jadi itu penting sekali, bagaimana kemampuan manajemen, bagaimana harus bisa melihat kemampuan dari satu orang untuk maju, itu penting sekali. Dan kalau kita sudah berdaya, artinya kita harus memberdayakan orang lain. Misalnya contohnya perusahaannya sudah berkembang, kemudian melatih orang lain dengan free training atau free skill. Kalau di kami ada di Rumah Kreatif Ami Akmanto, itu karena kita bergerak di bidang fashion, kebaya gitu ya, alhamdulillah sering dipakai oleh tokoh-tokoh nasional hingga ibu negara. Jadi kita bagaimana membangun
industri ini, membangun industri ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan gratis maupun komersial. Pelatihan gratis itu misalnya buat ibu-ibu kurang mampu atau marginal dengan sahabat disabilitas. Berarti di pekerjaan pun perempuan juga ya rata-rata ya? Ada perempuan, ada laki-laki, Oke. gitu. Tapi kalau laki-laki dia kan tulang punggung keluarga. Kalau perempuan itu dia mensupport. Dan ada pekerjaan, misalnya saya melatih pasang pahit montek gratis ya, sering sekali disupport oleh CSR perusahaan. Jadi ibu-ibu itu dalam satu kelurahan itu dilatih sehingga ibu-ibu itu berdaya guna, memiliki soft skill dan kemampuan. Nanti dia bisa sambil masak di rumah atau punya warung di rumah, dia bisa mengambil payetan dari misalnya tanah abang. Jadi dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu untuk fokus mengurus keluarganya. Jadi yang penting ya Bu ya. Iya, gitu. Iya sih, saya lihat gitu. Jadi semakin banyak sekarang ibu-ibu yang ingin bekerja dari rumah. Oke, jadi untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu, tapi juga ada sosialnya juga. Jadi Iya. sehari-hari juga produktif juga di luar dari kegiatan rumah sehari-hari juga ya Kak ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin kita mau masuk ke sesi Q&A aja. Ada yang mau tanya? Kalau yang mau tanya boleh angkat tangannya. Yang perempuan-perempuan nih kayaknya. Yang di belakang ada, Ibu? Siapa tahu di sini ada yang datang terus melihat. Sebenarnya gini ya, sebagai perempuan tuh kuncinya ada juga. Kita tuh harus pandai melihat peluang usaha. Karena kalau saya punya suami, saya bilang suami saya harus kerja dan fokus di kantor untuk menafkahi keluarga. Kemudian perempuan itu sifatnya suportif. Tapi jangan menganggap yang sifatnya suportif itu bisa berpenghasilan lebih kecil dari yang full time di kantor. Yang suportif itu kadang-kadang bisa pengalaman ya Bu, pengalaman ya. Apalagi digital creator ya, mungkin bangunnya baru jam berapa terus nanti ngopi, kerjanya sambil di demo, ya. Oh dia magang ya. Orang art kan biasa gitu, ya keluar inspirasinya malam dia punya bisnis sendiri. Nah jadi kalau bapak-bapak kan kita bilang, kayak kita ada joke-nya. Misalnya bapak-bapak mau pergi kantor, saya mau pergi kantor nih, ibu-ibu udah siap nyiapin makanannya, sepatunya, semuanya. Pak supir, bapak udah mau berangkat katanya. Giliran ibunya mau berangkat, Pak aku berangkat. Kemana Mak? Pulang jam berapa? Nah, dan ibu-ibu sekarang tuh udah cerdas. Jadi aku di rumah aja di belakang. Ma di mana? Di belakang. Ma di mana? Di belakang. Padahal di belakang lagi kerja. Nah, jadi itulah kelebihan perempuan dan memang tetap kita harus menghormati suami laki-laki sebagai imam dari keluarga. Oke, tapi tetap ada porsinya masing-masing ya. Oke, mungkin pertanyaannya dari aku aja. Aku pengen nanya karena di sini ketiga wanita ini hebat-hebat. Aku pengen nanya inspirasinya apa? Atau ada sosok siapa sih yang membuat kakak ini bisa jadi makanya aku nggak mau jadi ibu rumah tangga doang, tapi aku mau ada karir juga gitu. Mungkin dari kakak dulu deh yang paling dekat sama aku. Paling di sebelahnya dan jawabnya paling pikirin dulu. Sebenarnya inspirasi itu keluar dari mana ya? Nomor satu adalah karena awalnya saya nomor satu mengutamakan keluarga. Jadi inspirasi ini keluar, ide saya menjadi pengusaha rumahan sehingga menjadi seperti sekarang ini keluar karena diawali pertanyaan suami saya, anaknya sudah makan belum? Oh gitu, sesimpel itu. Gimana ya? Saya telepon dulu di rumah. Mbak, udah dikasih makan. Saya udah beli salad, brokoli, wortel ya, kecil-kecil ya. Dia bilang, udah. Udah. Besok ada suami saya cuma nanya gini. Itu dia. Oh, gimana ya? Cek lagi, harus cek lagi. Akhirnya ketika pulang saya cek, Mbak, kok makanannya masih banyak nih, ikan nggak berkurang. Jadi yang dimaksud dikasih makan sama dia udah kasih makan, anaknya mau makan nggak makan, itu walang-walang. Iya kan? Tapi udah makan, udah dikasih makan, udah, gak salah. Iya, tapi cuma belum dimakan. Jadi udah dilakuin misalnya gitu dikerjain. Iya. Kenapa sekarang saya banyak mendorong dan menyemangati ibu-ibu atau kaum perempuan untuk bisa menjadi wirausahawati. Dan caranya cuma gampang. Terus suami saya bilang, ini siapa nih yang cari yang tuang keluarga kamu? Pas saya udah deh, saya di rumah aja. Ya udah, akhirnya
saya waktu itu udah jadi direktur PR, udah punya supir, udah punya sendiri. Akhirnya saya keluar demi yang namanya keluarga. Tapi bagaimana saya mencari inspirasi? Saya lihat kemampuan saya, apa yang saya suka, apa yang saya cintai, apa yang saya hobi. Saya kebetulan hobi fashion. Dimulailah dari situ, jadi inspirasi itu dimulai daripada komitmen kita kepada keluarga, buat saya ya, dan apa yang kita cintai. Karena apapun yang kita cintai, bila kita kerjakan itu hasilnya berbunga-bunga. Mudah-mudahan ada bunga depositonya. Jadi kira-kira gitu kalau menurut saya. Jadi kalau desainer sendiri juga desain sendiri berarti apapun itu. Nah ini kan ada ibu-ibu, ada kakak-kakak yang di sini ya. Jadi kalau saya jadi ibu-ibu sekalian, saya sampai sekarang aja saya tidak pernah melewatkan mampir ke hall-hall atau stand-stand di sini buat melihat apa yang bisa saya lakukan. Tidak usah harus sempurna, tetapi dimulai dengan hal kecil ya. Ini sekarang kan lagi viral ya. Pasti kakak tahu ada anak kecil yang cuma jual gambar kartun dia, anak 5 tahun itu orang beli 5.000 perak, itu laris sekali. Siapa ya namanya kak? Lupa ya. Tapi itu trending sekali di sosial media bu. Jadi anak kecil umur 5 tahun itu menggambar, menjual gambarnya 5 tahun atau berapa ya? Pokoknya masih kayaknya masih SD deh. Udah belajar entertainment ya. Nah, iya. Jadi dari anak kecil aja kita bisa belajar bahwa start with what you can. Karena ternyata orang appreciate gitu. Jadi nggak harus aku mau jualan ini duitnya ada nggak ya? Nah, modalnya tinggal pilih. Mau modal nekat, mau modal niat, apa mau modal semangat atau mau modal duit. Nah, mulai aja deh apa yang kita punya. Kalau punyanya tekad, ya mulai aja tekad. Jadi mencoba dulu ya. Sukses apa enggak lihat nanti dulu. Yang penting semuanya dicoba dulu. Mana aja yang goal itu berarti keberhasilannya. Yang penting dasarnya apa yang kita cintai. Karena coba dong, kalau kakak siapa tadi namanya? Rika. Kakak Rika cinta sama pasangannya pasti sukses di kantor. Tapi kalau lagi bete pasti dia bad mood di kantor. Jadi semuanya tuh karena cinta. Jadi you love what you do. Ya udah aku ya. Wow, karena tepuk tangannya dong, luar biasa. Jadi itu ya tips-tipsnya ya. Karena inspirasinya dari beberapa hal tadi dari rumah tapi dibawa keluar dan jadilah yang sekarang ini ya kakak ya. Oke, next untuk Kak Nexia dulu deh, ntar yang tengah belakangan. Oke, Kak Nexia, gimana inspirasinya apa sih buat kamu? Kalau aku sebenarnya inspirasinya memang karena melihat konten-konten orang luar dulu sih. Mereka bisa ngomongin tentang yang mereka suka juga, mereka cintai juga kayak dunia teknologi, dunia gaming gitu. Jadi aku pengen juga bikin konten seperti mereka. Tapi lama ya aku juga senang sih bisa berbagi yang aku tahu atau yang aku sukai juga ke teman-teman audiens yang di Indonesia gitu kan. Kalau dulu memang jarang gitu yang orang Indonesia buat channelnya gitu bahasa Indonesia ngomongin komputer gitu. Jadi kalau dulu aku senangnya karena bisa berbagi dengan teman-teman di Indonesia. Terus dan kalau tambahan dari aku itu selain tadi kita harus cintai apa yang kita lakukan seperti yang ibu bilang, kalau dari sisi content creator, content creation gitu, mungkin aku tambahin kita juga mesti bisa konsisten juga sih tentang apa yang kita bikin, kita posting gitu. Selain apa yang kamu cintai atau apa yang kamu hobiin gitu. Terus mungkin tambahin juga apa sih yang unik dari konten yang kamu buat supaya bisa viewer kamu tuh balik lagi ke konten yang kamu buat terus gitu. Karena pastinya sekarang persaingan juga banyak ya. Karena misalnya bikin apapun pasti ada dia sama standarnya. Ya kan cuma dia harus ada ciri khasnya juga. Ciri khas. Biar orang pengen lihat terus konten kamu gitu ya. Dan jangan pikirin equipment atau alat-alatnya yang mesti yang bagus-bagus dulu gitu. Dan just do it gitu. Wow. Tapi yang penting ya kamu suka, kamu cinta dan hobi juga gitu. Pasti bisa konsisten juga kan. Keren. Next, ini dia nih yang ada bootnya di sini. Yang ada bootnya di sini. Oke, Kak, gimana? Apa sih inspirasi kakak yang bisa membuat kakak nih
kayaknya ada beberapa bisnis juga pastinya ya. Ada tadi yang dari lokal produk yang sebutnya ada di sini dan lain-lain. Apa yang jadi inspirasi kakak? Kalau dari saya pribadi sih memang mungkin memang dari mama saya lebih Mas. Ya, mama saya memang bisnis. Jadi dari kecil tuh udah ada di meja makan yang ngomongnya kerja, terus dia dilatih dari kecil. Mungkin itu yang kalau dari saya. Makanya saya melihat bahwa di rumah itu penting sekali seperti yang Mbak bilang. Disitulah semakin saya besar, saya selesai kuliah, saya kerja di luar, terus saya bikin usaha sendiri, saya mulai flashback itu. Nggak semuanya kan mendapatkan seperti saya gitu, lahir dari keluarga yang udah di dagang lah, keluarga dagang gitu. Nggak semuanya, tetapi kadang-kadang kenapa nggak kita ajarin mereka untuk start from you. Mungkin mamanya bukan pedagang, mamanya ibu rumah tangga gitu kan. Kita ketemu banyak teman, banyak orang. Nah disitulah saya terus terang memang mencintai dagang gitu. Jadi senang jualan. Awalnya senang jualan. Dan mama saya ngingetin, itu loh kamu tuh dulu umur 9 tahun udah jualan loh. Loh masa? Saya lupa. Iya jualan. Kamu ngambil jam tangan tuh dari saudara kamu, jadi jam tangan yang murah-murah. Terus saya jualin di sekolah, katanya gitu. Ya dari itu tersebut jadi semakin mendekatin di dunia teknologi dan lain-lain, kita harus berkembang ya. Gitu. Jadi kalau inspirasi, kalau saya pribadi memang dari ibu saya, mama saya. Jadi dari keluarga dari dekat sendiri sudah emang jiwa dagang. Ya, terus dari situ saya juga kepingin untuk membudayakan perempuan-perempuan seperti Bu Andi bilang. Ya, karena memang peranan keluarga itu kan penting sekali. Pendidikan di dalam rumah yang dilakukan itu penting sekali ya kan. Jadi disitulah gimana caranya mungkin kita memberikan etika. Ya, jadi kamu nggak punya apa sih tadi modal nekat, nggak punya modal duit, modal nekat, modal semangat ya kan. Yang penting kita harus punya soft skill lah gitu. Dan etika ya di dalam dunia kerja, dunia dagang. Kalau kita jaga itu semua ya, alhamdulillah pasti lancar lah. Ya ketemu teman-teman gitu, kenal semakin banyak. Ya kan di situ kan otomatis kan nanti kerjaan kan semakin lancar. Iya, sefrekuensi, koneksi semakin banyak, kita bindang, ya, seperti itu. Oke, jadi inspirasinya dari mamanya kakak nih ya, waduh. Jadi dari yang terdekat lah ya, kakak yang menjadi sosok yang bikin kakak jadi oke, pokoknya aku sekarang mau usaha apapun, oke. Mungkin ntar anaknya juga ikut jadi pedagang juga, bisnis lah intinya ya. Tapi itu. Oke, keren banget, luar biasa. Wow, ada yang mau nanya mungkin? Yang penasaran cewek-cewek pengen jadi seperti, oh ada nggak boleh? Kasih mic-nya boleh yang ke paling belakang? Mic-nya boleh pinjam? Oke, nah untuk teman-teman yang stay di sini sampai selesai acara nanti kita ada sedikit hadiah ya. Jadi jangan kemana-mana, masih harus sampai selesai acara karena kita ada hadiah untuk teman-teman atau pengunjung yang bergabung di area set A yang ikut bergabung di sesi kali ini. Oke, halo, selamat siang. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Halo, perkenalkan, selamat siang, nama saya Tara. Oke, silakan. Mungkin buat narasumber di depan kan rata-rata udah pada berkeluarga. Ada tips atau trik nggak sih sebenarnya buat maintenance kita sebagai perempuan itu punya usaha di rumah aja itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Mungkin kalau misalnya nemuin kesulitan walaupun itu kita ngelakuin usaha yang menurut kita cintai, gimana sih biar kita kayak nggak ngerasa udah aja atau mau nyerah aja gitu. Oh, jadi harus ada apa nih, sesuatu yang bikin semangat. Kalau misalnya di rumah aja kan susah gitu ya. Oke, silakan, mungkin ada mau menjawab dari kayak sebelah aku dulu nih yang nyambung nih, soalnya tadi sesuai jadi usaha tapi di rumah, apa yang bikin jangan patah semangat gitu. Oke. Kamu umurnya berapa sih, Mbak? Baru 21. Oh, luar biasa ya. Berarti kamu tuh lebih duluan loh dari saya memulai usaha. Saya tuh masih kerja di umur 28 dan memulai usaha di umur 29.
dan dari uang pekerjaan itu saya tabung untuk modal usaha dengan mengawali dari outsourcing sehingga tidak memakan modal banyak. Jadi tips saya ya di rumah ya, nomor satu supaya kita nggak boring adalah kita harus terus kreatif. Bergabung dengan asosiasi-asosiasi atau perkumpulan itu juga membuat kita lebih semangat gitu. Jadi misalnya usahanya apa Mbak? Kalau saya lebih ke merchandise untuk Korean Pops gitu. Wah keren ya. Nah jadi itu kan udah bagus sekali Mbak. Mbak mengambil sesuatu yang lagi trending karena orang suka gitu ya. Tapi hati-hati dengan yang trending itu biasanya bermasa dia. Bermasanya tuh maksudnya sekarang bermasa, masanya banyak, tapi besok belum tentu masanya. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, jadi yang diperlukan dari bisnis Mbak yang bekerja di merchandise itu adalah melihat tren supaya enggak boring. Dapetin inspirasi, resource inspirasi itu kan banyak. Paling gampang sekarang apa yang tren dilihat, apa yang orang suka itu jadi. Kalau kita hidup dari usaha yang pengalaman saya yang hidup dari tren itu kita harus terus keeping update on trend, mencari inspirasi dari Google banyak, dari Pinterest banyak. Yang penting Mbak semakin Google, semakin searching, kata digital creator semakin dapat gambarnya, bener gak? Semakin dapat dia semakin keluar. Kalau dari saya sih inspirasinya itu. Jadi selain tentu niat, bahwa dengan niat yang kuat, kalau Mbak punya niat kuat bahwa misalnya pada umur 35 saya pengen bangun masjid gitu, misalnya ya Mbak ya, itu dengan niat itu kreativitas, usaha itu semua bergerak. Dan percaya yang namanya mestapung itu atau semesta mendukung ketika kalian percaya dan bergerak, itu akan terjadi. Tentunya harus berdoa dan berusaha selain kreatif tadi. Dari saya itu aja sih. Oke, wow, sudah cukup berjawab? Sudah ya, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Oke, boleh yang di depan silakan. Yang kerudung warna peach. Halo, boleh namanya siapa? Halo, perkenalkan aku Siti. Nah, ini aku juga mulai usaha sekitar setahun setelah resign dari kerja. Ingin bertanya dengan 3 moderator yang sebenarnya menginspirasi banget. Kira-kira kalau untuk memulai usaha itu untuk berapa tahun? Kira-kira ya lumayan dikatakan sukses gitu. Mungkin bisa berbagi kayak aku gambarannya harus berapa lama nih untuk sukses yang versi kita sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk berjuangnya setiap orang beda-beda sih ya. Mungkin kalau dari yang tengah deh, karena pedagang nih, jadi nyambung banget nih. Kalau ngomong tentang kesuksesan itu kan relatif ya, gitu. Jadi kalau menurut saya dulu waktu saya kecil, saya punya cita-cita, aku pengen kumpulin kerja, punya uang 1 juta aja udah happy. Nah pada saat sudah dapat uang 1 juta, udah lagi, pinginnya nambah lagi tuh, ya kan. Nah kalau saya bilang kesuksesan itu nggak pernah ada namanya limit ya, gitu. Even sampai sekarang saya pun tetap belajar terus dari para mentor-mentor saya sendiri, dan saya merasa masih ketinggalan nih dengan anak-anak, misalnya dunia digital sekarang, gimana tuh jualan TikTok 1 hari bisa dapat segitu tuh misalkan. Nah itu kan kita harus belajar lagi gitu. Jadi kalau untuk gimana sih usianya kapan sih, itu nggak ada waktunya sih. Yang penting kita mesti jalani setiap hari dengan semangat. Ya kan, terus yang Bu Ami bilang harus kreatif. Dengan zaman sekarang dunia udah satu genggaman ya teman-teman semua. Jadi memang kita benar-benar harus kreatif sekali karena persaingannya udah beda banget sama zamannya kita gitu. Zaman kita mau ke tempat mana aja harus pakai Yellow Pages kan. Sekarang kan enggak, udah cepat. Ya kan, jadi kan memang persaingan otomatis ketat sekali. Terus kalau orang mau ngecek harga gitu ya, mau ngecek harga aja selisih sedikit aja orang udah
langsung ke toko sebelah gitu. Jadi memang harus kreatif, harus semangat dan tidak menyerah. Itu yang nggak mudah sih menurut saya ya. Karena saya selalu ngasih tip ke anak-anak, semangat itu paling susah bagi saya. Karena di posisi saya tidak punya semangat yang bisa menyemangati kita gitu. Selain kita sendiri, kan kita kan di posisi mungkin sebagai direktur, CEO, kita kan malah harus kasih semangat ke anak-anak ya kan. Kadang-kadang kita juga semangatnya kita juga udah habis ya. Aku semangat. Ya. Nah itu betul kata Bu Ami, harus masuk ke organisasi-organisasi, jaga lingkungan, komunitas yang sama-sama ya Bu ya, sehingga kita pada saat kita udah down, kita punya teman-temannya support. Nah itu mungkin dari saya cukup sekian. Oke, jadi dari pertemanan juga ya, mungkin boleh berkumpulnya juga sama-sama yang lagi mau usaha juga, jadi biar saling support ya. Mungkin bisa sharing juga nanti, walaupun berbeda produk itu juga tetap bisa support juga ya. Oke, sudah cukup terjawab ya. Oke, masih dia mau tanya? Boleh angkat tangannya mau tanya? Nggak ada? Oke, wow, ya udah banyak banget yang di-sharing nih, sampai bengong. Oke, thank you banget semuanya, pastinya untuk Kakak Meliana Sri Rahayu Halim, untuk Kak Monica dan juga Kak Ami Atmanto untuk waktunya udah sharing yang luar biasa, khususnya untuk women empowerment leadership, karena sekarang nih emang perempuan benar-benar lagi luar biasa, banyak banget yang bikin bisnis sendiri juga dan menunjukkan bahwa wanita juga bisa ya. Oke, tepuk tangannya sekali lagi boleh, yang luar biasa untuk para narasumber kita, keren-keren, hebat-hebat. Ini orang-orang yang hebat-hebat di samping aku. Nah, karena itu kita mau mengucapkan terima kasih, kita ada apresiasi, boleh berdiri. Kami undang untuk naik atas panggung ada Ibu Indri dari G Premium yang akan memberikan plakat untuk para narasumber kita yang sudah hadir dan sharing mengenai ilmu-ilmunya nih sebagai Women Empowerment Leadership. Yang pertama akan diberikan kepada Meliana Sri Rahayu Halim selaku founder, Mei and Lynette, Executive Director and CEO Green Life, Harvest Cosmetic, Strategic Partner of Orly. Boleh diterima nih dia plakatnya dan langsung dipegang dan diperlihatkan ke kamera. Oke. Bentar sekali. Kan? Oke, terima kasih. Boleh tetap di atas panggung, kita akan foto bersama-sama setelah ini. Dan selanjutnya untuk Monica Carlina atau Nixia yang merupakan content creator yang akan yang tadi baru membahas seni berkreasi di dunia digital. Ini dia dari G Premium. Boleh difoto dan mengarah ke kamera. Baik, dan yang selanjutnya pastinya ada Ami Armanto sebagai desainer dan pembina industri kreatif yang tadi juga baru membahas peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan. Ini dia plakat yang diberikan dari G Premium. Boleh foto bersama, silakan rapat. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya untuk Meliana Sri Rahayu Halim, untuk Monica dan Ami Atmanto, semuanya wartawan hebat. Terima kasih juga untuk Ibu Indri sudah ikut naik ke atas panggung. Oke, mungkin masih ada waktu untuk foto bersama. Silakan, boleh? Merapat? Boleh. Boleh berikan senyumnya yang paling Lihat ke kamera yang ini ya. bahagia. Karena ini adalah minggu ceria kayaknya ya. Ini udah sesi kedua. 1, 2, 3. Masih seru. Nah, untuk para pengunjung jangan kemana-mana. Nanti kita Boleh ada kayak sesi bebasnya. lagi. 1, 2, 3. Lanjut. Jadi harus tetap di sini karena nanti kalian akan ada sedikit merchandise dari kita untuk pengunjung yang mau Ada apa? ada terus bergabung bersama acara-acara kami khususnya di stage A ini. Ini adalah hari terakhir untuk G Premium. Oke, tepuk tangannya sekali lagi untuk seluruh para pembicara kita yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang luar biasa hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Terima kasih Kak, sukses terus. Oke, nah tadi udah ngobrol-ngobrol seru banget kan. Nah, untuk teman-teman kita akan bagikan untuk
adalah coklat yang 70% dark coklat asli dan ada saltednya. Widih, oke enak ya. Pastinya sehat juga. Oke, boleh dibawa pulang atau dicicipin. Pastinya spesial banget. Nah, ngomong-ngomong lokal pride, mereka juga mau ingetin di Hall B itu banyak sekali booth-booth UMKM yang pastinya keren-keren banget. Juga ada banyak booth-booth yang kasih special price di hari terakhir ini ya. Ada yang sale besar-besaran untuk produk UMKM-nya. Jadi boleh banget diborong karena ini adalah hari terakhir untuk G Premium 2023. Oke, setelah ini kita akan ada sesi lagi. Nanti kita akan balik lagi untuk acara berikutnya. Thank you. Udah ya? Kakak udah? Stop. Stop aja kali. Kamu nggak? Bisa sih. Lanjut. Ntar mubazir. Orinya. Tapi lu di sini lama nggak? Apa? Lama nggak di sini? Oh, iya. Enggak. Jam 4. Kalau masih lama jagain aja.
Kalau ke sini doang. Kalau di Travel Selatan. Kamu suka nonton? Terus tadi pas gua kesana ngintip plastik dipakai beneran dipakai. Emang dia kemarin bilang sih kayak gini nih. Emang kemarin dia Oke, halo, selamat siang semuanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi produk. Nah, ini adalah produk-produk yang pastinya ada di Arena G Premium. Dan beberapa produk ini akan menjelaskan produknya. Yang pertama ada dari Mitra Tani. Dari Mitra Tani boleh sedikit kita ngobrol dulu, saya hai, boleh maju ke depan sebelum naik ke panggung, sini dulu boleh. Oke, mungkin produknya boleh dibantu dari tim untuk ditata di atas apa gimana? Oke, halo, selamat siang, apa kabar? Kakak dari Mitra Tani namanya siapa kak? Kartika. Kak Kartika, oke, mungkin sebelum kakak yang menjelaskan aku pindahin dulu ini produknya apa sih? Produk kita itu produk edamame. Oke, edamame. Mungkin sudah pada tahu ya. Edamame itu kedelai Jepang. Betul. Tapi ini ditanamnya di Tanahnya di Jember, Jawa Timur. oke. Ya, yang kalau orang mengira itu adalah produk impor dari Jepang. Padahal kita anak bangsa bisa nanam sendiri. Oke, berarti ini frozen. Frozen. Tapi frozen pun itu ready to eat. Jadi tidak perlu lagi di cook lagi atau di boil lagi. Oh gitu. Oh, sudah Dibiarkan matang. aja langsung makan. Oh, oke, siap-siap. Kalau gitu langsung aja karena kita kayaknya pada penasaran yang di sini. Maka silakan boleh naik ke atas panggung dan menjelaskan produknya. Terima kasih. kan dia keburu pulang ke Korea. Dia produksinya di sana. Apa? Yang produksinya di Korea. Kan dia studio. Oke, baik. Supaya saya Ini bisa bisa melihat Kalau ini ya. bikinnya emang di sana. Saya langsung mulai aja ya. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kami dari PT Mitra Tani 27 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kartika Leni, saya bagian pemasaran dari PT Mitra Tani 27, yang mana PT Mitra Tani 27 ini sudah berkiprah
di dalam pemrosesan produk sayuran beku yang bisa dikatakan PT Mitra Tani 27 adalah spesialis aneka sayuran beku, dan kami sudah berpengalaman kurang lebih 28 tahun di dalam core business kita, yaitu ekspor edamame dan juga domestik untuk market domestik. Baik, kita masuk dalam ini bisa kita gambarkan di sana. Semoga ibu-ibu, bapak-ibu yang hadir di sini sudah banyak mengenal apa itu edamame ya. Baiklah, itu kalau di ujung sana itu adalah foto edamamenya. Edamame atau kedelai Jepang yang mana ini adalah produk non kolesterol. Dia tidak mengandung kolesterol karena dia dipanen muda di umur 70 hari. Beda dengan kedelai biasa. Kalau kedelai biasa itu dipanen setelah umur di atas 100 hari, sehingga ada kandungan fitnya yang sudah bisa menyebabkan kolesterol dan sebagainya. Tetapi kami memanen dalam usia muda untuk kami ekspor ke beberapa negara selain negara utama yang menjadi tujuan kami adalah negara Jepang, yang mana kurang lebih 80% serapan market di Jepang. Baik, ini PT Mitra Tani 27 didirikan di tahun 1994, yang mana kami adalah anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 10. Jadi kalau PT Nusantara 10 bisa 65% dengan produk-produknya, yaitu karet, kemudian tobacco yang menjadi tembakau atau cerutu yang dikirim ke Jerman terutama, dan juga beberapa produk lainnya seperti gula. Kemudian untuk 35%-nya shareholder kami adalah PT Kelola Mina Laut, yang mana PT Kelola Mina Laut ini bergerak dalam bidang pemproses makanan beku. Baik, next. Nah, ini visi misi kami adalah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia untuk pemproses aneka sayuran beku, yang mana kita bisa menciptakan produk-produk dengan kualitas tinggi dan tentu berstandar pada produk sehat. Produk yang dikeluarkan oleh PT Mitra Tani 27 tidak hanya edamame yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini produk edamame yang nanti Bapak Ibu bisa menikmatinya untuk mencicipinya, atau ingin tahu apa sih itu edamame, apa sih itu okra, di hall kami, hall B. Nah, itu bisa silahkan Bapak Ibu yang ingin berkunjung datang ke kami untuk bisa menikmati produk edamame-nya. Nah, ini healthy food Bu, dan tidak hanya edamame, kami juga punya okra, sweet potato, kemudian goya atau pare, dan juga kita punya terong Jepang, frying eggplant. Kemudian misi kami yang tadi salah satu disebutkan bahwa kita ingin memberikan suatu produk yang sehat dan berteknologi tinggi, berkualitas tinggi, yang mana kita bisa menjamin bahwa secara keseluruhan proses dari hulu ke hilirnya itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh beberapa negara, karena kami mengekspor produk tersebut ke 80% ke Jepang dan sisanya 20% ke Amerika, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan kami saat ini bergabung dengan G Premium ini yang mana terfokus pada Korea market, sehingga kami alhamdulillah di beberapa hari bergabung dalam G Premium ini kami mendapatkan beberapa peminat dari Korea untuk bisa berkolaborasi expanding market di Korea. Kemudian next. Nah, ini adalah sedikit bisnis proses yang bisa kita sampaikan bagaimana kita beraktivitas dari mulai hulu ke hilir, dari on farm sampai off farm, kemudian kita kirim ke ekspor atau salesnya tidak hanya ekspor tapi juga nasional. Domestic market kami kurang lebih 2.000 ton untuk menjual edamame di seluruh Indonesia. Untuk kemudian Bapak Ibu bila ingin mendapatkan produk kami bisa dicari di Hypermart, Brandsmart, Fullball, Freshwell, Diamond, atau Hypermarket, atau juga Superindo. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan produk kami di sana. Baik, untuk salesnya kami bisa dikatakan 75% ekspor dan 25%. Untuk ekspor sendiri yang paling tinggi serapannya adalah dari Jepang, 80% kami mengekspor ke Jepang.
tidak menutup kemungkinan dalam kesempatan untuk dalam G Premium ini kami bisa mendapatkan beberapa buyer selain yang kita temui yang kemarin itu. Baik, next. Nah, ini adalah progress sales yang mana kita mulai di tahun 1995 adalah kontainer pertama untuk kami ekspor ke Jepang. Yang mana kontainer pertama ini adalah mereview apakah produk kita bisa diterima oleh market Jepang atau tidak. Karena produk edamame notabene adalah produk utama, cemilan utama masyarakat Jepang. Di tahun yang berikutnya kita sampai di tahun 2022 kami sudah bisa sales sampai kurang lebih 10.000 ton. Yang mana secara kapasitas produksi kami adalah total 13.000 ton per tahun, dan tahun ini kami menargetkan kurang lebih salesnya bisa mencapai sampai 12.000 ton per tahun. Next. Nah, untuk fasilitas dan salesnya kami bisa menyampaikan tadi plan kapasitinya 13.000 ton per tahun. Kami memiliki 4 blancher, 2 IQF atau freezing pembekuan, fasilitas pembekuan, dan kami juga memiliki 1 APK, 13 cold storage dengan kapasitas penyimpanan 2.000 ton. Kemudian saat ini kami menerapkan 2 sistem, yaitu metode packing mesin dan manual. Kita berkolaborasi karena manual masih tentunya dibutuhkan untuk kita lebih jeli dalam konsultasi produk yang akan kita kirim. Kita memiliki in-house laboratory dan tentunya kami untuk bisa mengekspor ke negara lain harus bisa mengikuti standar positive risk yang ditentukan oleh negara-negara tujuan, baik itu ke Jepang, ke Amerika, Eropa ataupun ke Korea nantinya. Bahkan saat ini kami menargetkan di dalam event ini market Korea lebih terbuka lebar untuk menerima produk-produk kami selain edamame, dan bahkan hari ini kami mendengar bahwa produk okra atau Land Defender sangat menjadi tren di Korea saat ini. Baik, next. Nah, ini apa yang bisa kami tawarkan adalah kami menawarkan 27 tahun kami berpengalaman dalam proses pembekuan produk sayuran, dan semuanya RTE atau ready to eat, yang mana standar RTE adalah standar yang betul-betul bisa mampu untuk masuk ke semua standar dari negara tujuan. Kemudian kita bisa menyampaikan tadi kalau 13.000 ton kita menggaransi bahwa kita adalah stabil supply. Jadi kita bisa panen edamame hampir setiap hari. Beda dengan negara sus lainnya yang sama. Kalau Taiwan, Jepang itu Taiwan, Cina itu hanya mampu untuk 2 kali musim. Jadi tidak setiap hari panen, tetapi Indonesia Tani 27 mampu menawarkan panen setiap hari. Jadi itu yang bisa kami garantikan bahwa kita bisa stabil supply. Tentunya komitmen menjadi salah satu hal yang penting. Komitmen terhadap supply quality, komitmen terhadap quality, dan komitmen terhadap volume. Nah, ini yang kita tawarkan. Kemudian perlu diketahui bahwa edamame yang Bapak Ibu nikmati nantinya itu adalah produk tanpa pengawet. Kenapa kok bisa tahan dengan suhu minus 18 bisa tahan 2 tahun? Itu adalah pengawetnya adalah blanching atau boiling di 2 menit dengan proses pembekuan hanya 7 menit langsung beku. IQF, individual cook freezing. Jadi kita tanpa pengawet. Tadi yang saya highlight adalah produk kita dan produk sehat, makanya kami menawarkan bahwa kenapa kita tidak mulai beralih dan berpikir untuk makan makanan sehat dengan berubah gaya hidup. Anak muda sekarang tentunya harus mulai memikirkan kedepannya akan mulai berubah pola hidup yang lebih sehat lagi. Oke, next. Nah, untuk ketentuan-ketentuan kami bisa mengekspor edamame, okra maupun produk lainnya, tentunya adalah harus kami lengkapi dulu persyaratan dunia, yang mana mempersyaratkan food safety-nya dengan beberapa sertifikasi yang harus kita lalui, yang harus kita mendatangkan audit atau surveyor untuk bisa mendapatkan BRC,
British Retail Consortium. Nah ini terutama untuk market-market Eropa dan Amerika. Kemudian CCP, Pasar Amerika Critical Control Point, CCP, yang harus kita dapatkan sebelum kita melakukan ekspor. Dan yang terakhir adalah sekarang adalah tren produk halal, yang mana kita bisa menggaransi bahwa produk kita terproses baik dari lahan sampai pabrik dengan standarisasi halal. Demikian tadi seluruh penyampaian dari PT Mitra Tani 27. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di booth kami, mencoba dan menikmati produk-produk dari kami, dan semoga bisa membuka di event ini, kami bisa membuka peluang untuk bisa masuk ke negara Korea. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mitra Tani. Itu dia produknya. Jadi ada frozen edamame, pastinya dari lokal juga. Bahkan pembuatan tumbuhnya juga di Indonesia ya Kak ya? Ya, di Jember. Di Jember. Oke, nanti kalau ada yang mau beli, mungkin tadi price-nya sudah sempat diinfoin? Belum, kalau sekarang saat ini kita ada promosi Ibu, jadi kalau seharusnya 1 pack 30.000, hari ini kita bisa beli dengan harga 90.000 dapat 4 pack. Wow, 90.000 dapat 4. Oke, jadi di sale spesial ya hari akhir ya. Ya. Nih, bisa langsung borong, nanti sih sambil nonton TV habis pasti. Iya, betul. Buat sehat, Bu. Ada pembatasan. Oke, keren banget. Terima kasih ya. Baik. Nanti kita bisa pantau ke booth-nya yang ada di mana kan tadi booth-nya? Di booth Hall B. Hall B. Oke, untuk nomor R115. Oke, nanti bisa mampir ya. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya ada dari Ibu, maaf, ada yang mau tanya. Kalau kita dikasih kesempatan untuk boleh tanyanya di bawah aja karena kita Oke. ada next Ah, keterbatasan waktu, mohon maaf karena selain ini kita ada untuk pengumuman booth terbaik juga. Oke, next ada dari Komo, boleh? Dari Komo sudah ada? Dari Komo atau dari Sapporo? Yang sudah ready, boleh langsung naik ke atas panggung dari Oke, untuk dari Sapporo boleh langsung naik ke atas panggung. Untuk waktunya mohon maaf 10 menit ya Kak ya, karena kita ada sesi berikutnya. Terima kasih. So, good afternoon ladies and gentlemen. Selamat sore semuanya. Sore siang ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Sapporo. We are from Sapporo. So, what is Sapporo itself? So, here we are Sapporo is a responsible design studio that we are focusing on the to respond the best traffic to reform and empowerment. So, talking about Sapporo, yeah. So, this is the idea of Sapporo. We are talking about the story of adventure, learning, and awareness. Ini berdasarkan tentang bagaimana kita merespon limbah itu sendiri dari pembelajaran, dari berpetualangan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini lahirnya kesadaran untuk mengelola limbah dari yang mana kita tahu bahwa limbah pabrik, limbah tekstil adalah salah satu limbah yang penghasilan contribute to the country. It's one of the 3 until 16% is from textile before the plastic. So here, and then for Sapporo itself, we are a local brand that are family brand that is focusing on the West fabric to reform and empowerment. Why West? Because we are location, and why not we create something meaningful from the West and then make it meaningful, something like that. And next, yeah, for Sapporo Studio, we are located in the Semarang. Tempat kita ada di Semarang, dan dari situ studio kita juga ada di Semarang. Di sini kita merespon limbah untuk media berkreasi dan eksperimen juga
Dan di sini ada beberapa produk yang kita kreasiin dari limbah itu sendiri. Next. Ya. Untuk fair kali ini in this fair, our theme is about circles. Like as you guys know, that a circle is a circle that never ends. So here we are. So we are about circles is about control your waste. Gimana caranya kita merespon untuk limbah kita, bagaimana cara kita merespon untuk menekan limbah itu sendiri. Di sini ada beberapa teknik yang kita gunakan. Dan satunya ada waving theory, ada Sakharov dan textile manipulation. Di sini ini semuanya berbicara tentang control your waste, yang mana di waving theory itu seperti yang kita ketahui bahwa about like waving in the materials. Dan the theory itu from Japan dan from Japan or from Edo. And they make it like the best fabric and then try to make it before and then from the text itself. Jadi untuk siklus ini sendiri berbicara tentang bagaimana kita merespon limbah dan yang keset yang kita tahu kalau untuk cara anyaman sendiri seperti keset, tapi ini sendiri kita yang mana kita bisa digunakan lagi. Tapi di sini untuk yang keset ini dari Sakiori yang mana Jepang mereka lebih merespon untuk limbah kreasi kembali dan dianyam ulang untuk dipakai pada zaman itu berperan seperti itu. Ya, ini untuk sejarah singkat tentang apa itu Sakiori itu sendiri dan ya, next. And as you can see, this is the fabric that we make it for the making. And then next, yeah, we created for the hat and the vest as well. And next, yeah. So here we combine with the textile. Yeah, as you can see, this is one of the vests that from Sakiori itself. Yeah. So this is about textile manipulation. So from the vest, everything is not throw away. We try to make it in a one context and respond on that. So we created that from the Sakiori and then textile manipulation. So everything not throw away, but we make it to meaningful in the surrounding us. Yes, as you can see. Untuk uniknya, the interesting story about this one, in collaboration with the UNESCO. Here we have a night similar to yeah. So fundamental design. Di sini fundamental itu because we are from Americas, it's like it's from Indonesia. So fundamental is talking about it's like a teamwork working together to make a good impact to surrounding us. Ya, tentang seperti yang di sini kita sangat terinspirasi dari tiga warisan dunia yang mana bisa dilihat ada dari Borobudur, dari Prambanan sama Warung Bali. Ya, dan ini dikombin menjadi salah satu merchandise for UNESCO on 2022. So it's about the government. So West Fabric is about the working come together and looking for partners. So at the end of the presentation, we would like to say find your West magic to your magic. So West magic to your magic because it's about the West. So everything we use is like cannot be separate, and it's just a one object, but really unique. So if you are here, we would like to say thank you so much for your time and your collaboration. So see ya. If you're on Instagram, you can edit us on sakharov.id. Oke, terima kasih. Thank you so much, Sakharov. Nanti bisa kunjungi booth-nya langsung juga ya. Ada beberapa produk juga.
Pasti ini fashion keren banget, bisa dipakai untuk berbagai acara juga. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya ada dari Komo, sudah ready? Boleh maju ke depan? Oke, silakan. Oi. Hi everyone, halo semuanya, selamat siang, good afternoon. Beda ya dari yang sebelum-sebelumnya, mungkin kami itu produknya digital. We are a